Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Maisanah selaku dosen mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yang saya banggakan teman-teman kelas PAIA. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah pendidikan Islam pasca kemerdekaan. Saya dari kelompok 5, Faizal Azril Firdaus, NEM 2010110005. Baik, langsung saja ke materi. Rumusan masalah yang pertama adalah pendidikan Islam Orde Lama. Yang kedua, pendidikan Islam Orde Baru. Yang ketiga, pendidikan Islam masa reformasi. Pendidikan Islam Orde Lama, meskipun Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya dan tengah menghadapi revolusi fisik, pemerintah Indonesia sudah berbenah diri, terutama memperhatikan masalah pendidikan yang dianggap cukup vital dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Yang pertama, dibentuk Kementerian Pendidikan Pengajaran Pendidikan, mengubah sistem pendidikan dan menyesuaikannya dengan keadaan yang baru. Yang kedua, peristiwa yang menjadi tonggak sejarah pendidikan Islam di Indonesia diantaranya adalah madrasah dan pesantren, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat BPKNP, tanggal 27 Desember 1945. Yang keempat, berdirinya Kementerian Agama pada 3 Januari 1946. Upaya yang dilakukan Depak RI yaitu menetapkan masyarakat wajib belajar yang diperkenalkan pada tahun 1958 sampai 1959. Tujuan ini diarahkan kepada pengembangan jiwa bangsa, yaitu kemajuan di bidang ekonomi, industri, dan transmigrasi dengan kurikulum yang menyelaraskan 3 perkembangan, yaitu perkembangan otak, hati, keterampilan tangan. Masa belajar ditetapkan 8 tahun dengan pertimbangan diharapkan agar anak berusia 15 tahun telah lulus dari masyarakat wajib belajar sesuai dengan aturan kebutuhan. Ada satu hal penting yang berkaitan dengan perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama, yaitu pengembangan dan pembinaan madrasah. Pendidikan Islam pada masa Orde Baru. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Baru dapat dibagi dalam: yang pertama, penegerian madrasah swasta; yang kedua, kesejajaran madrasah dan sekolah umum; yang ketiga, perguruan tinggi agama Islam. Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, diantaranya adalah pemerintahan memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum. Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Berdirinya MUI Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Pelanggaran SD/SB sumbangan dana sosial berhadiah mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an. Pemerintah juga pada akhirnya memberi izin pada pelajar muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Komplikasi Hukum Islam, dukungan pemerintahan terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam yang telah lama diusulkan. Lalu diteruskan dengan pendirian basis Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah
yang idenya muncul sejak 1968 berdirinya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya terutama bagi jenis olahan. Pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum pendidikan Islam pada masa reformasi sering terjadi jika sesuatu negara mengalami perubahan pemerintahan. Politik pemerintahan itu mempengaruhi pula bidang pendidikan yang sering mengakibatkan terjadinya perubahan kurikulum yang berlaku. Sebagai contoh, setelah Indonesia merdeka, pra-orde baru terjadi 2 kali perubahan kurikulum. Yang pertama dilakukan dengan dikeluarkannya rencana pelajaran tahun 1947 yang menggantikan seluruh sistem pendidikan kolonial. Kemudian pada tahun 1952 kurikulum ini mengalami penyempurnaan dan diberi narenjana pelajaran terutai 1952. Perubahan kedua terjadi dengan dikeluarkannya Rencana Pendidikan tahun 1964. Perubahan tersebut terjadi karena merasa perlunya peningkatan dan pengajaran segala ketertinggalan dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu alam dan matematika. Pada masa reformasi ini telah dikembangkan 2 model kurikulum, yaitu kurikulum KBK pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006. Dalam KBK tahun 2004 untuk mata pelajaran PAI, kita ambil contoh di jenjang SMP. Standar kompetensi yang disajikan sangat sederhana tapi cukup mendalam, mencerminkan standar kompetensi pendidikan Islam yang menyeluruh sebagaimana berikut: mengamalkan ajaran Al-Quran atau hadis dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan akhlakul karimah, akhlak mulia, dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, menerangkan syariah hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, mengambil manfaat dari sejarah perkembangan peradaban Islam. Inti tuai pendidikan Islam pada masa reformasi. Menurut Daulay dalam bukunya Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia hingga saat sekarang ini telah melalui 3 periodisasi, yakni periode awal sejak kedatangan Islam ke Indonesia sampai masuknya ide-ide pembaharuan memiliki Islam awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan pendidikan Islam yang terkonsentrasi di pesantren, dayah surau atau masjid dengan titik fokus adalah ilmu-ilmu agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Yang kedua, periode ini telah dimasuki oleh ide-ide pembaharuan pemikiran Islam pada awal abad ke-20. Periode ini ditandai dengan lahirnya madrasah sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan Islam yang telah memasukkan mata pelajaran umum ke dalam program kurikulum pendidikan mereka dan juga telah mengadopsi sistem pendidikan modern seperti metode manajerial, klasikal, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pendidikan Islam telah terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dilanjutkan pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kesimpulannya dari materi di atas adalah pendidikan Islam di Indonesia mengalami pasang surut dalam masa perkembangannya, terutama pada masa kemerdekaan. Pendidikan Islam pasca kemerdekaan terbagi ke dalam 2 fase, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Selama masa tersebut, pemerintahan menitik beratkan kepada 2 hal, itu perkembangan dan peningkatan mutu madrasah, sehingga diharapkan mampu sejajar dengan sekolah umum dan memperluas jangkauan pengajaran agama, tidak terbatas pada jangkauan madrasah tetapi menjangkau sekolah umum bahkan perguruan tinggi. Kedua hal ini terkait erat dengan upaya pemerintah yang diwakili oleh Departemen Agama dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang digulirkan selama masa tersebut terkait dengan perkembangan pesantren. Pondok pesantren mempunyai
kecenderungan-kecenderungan baru dalam rangka renovasi terhadap sistem yang selama ini dipergunakan. Terima kasih. Sekian dari saya, Faizal Azil Firdaus. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.